Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di subtema 3 hidup rukun di sekolah untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di sini, Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan oleh para siswa? Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, bersihkanlah kelas." Udin sebagai ketua kelas ya, sesuai dengan pembagian tugas. Kemudian Siti menjawab, "Siap Din, aku akan menyapu." Sedangkan untuk Edo menjawab, "Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih." Kalau Beni menjawab, "Aku akan membereskan lemari buku." Dan si Udin atau ketua kelasnya ya, "Terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya." Nah, jadi itu percakapan waktu melaksanakan piket kelas. Apakah ada kalimat perintah pada bacaan tersebut? Nah, di pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran 1 kemarin, kita sudah belajar kalimat perintah. Coba kalian cari, adakah kalimat perintah di situ? Nah, ada ya. Udin memerintahkan teman-temannya, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, selain itu apakah ada lagi untuk kalimat perintah? Untuk kalimat perintah di sini diakhiri dengan tanda seru ya. Jadi itu sudah sesuai untuk yang pertama, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, kalimat perintahnya itu saja. Kemudian di sini Udin, teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, itu tadi untuk kalimat perintahnya yang diucapkan Udin ditujukan kepada teman-temannya yang piket. Arti kalimat perintah yang Udin ucapkan adalah, berarti di sini Udin memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Jadi sesuai dengan tugasnya tadi masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan lemari. Jadi ada yang membersihkan papan tulis. Jadi sudah sesuai dengan tugas masing-masing regu piket. Nah, kemudian di sini ada lagi contoh kalimat perintah, "Bukakan pintu itu, Andi," kata Bu Guru. Arti kalimat perintah di atas adalah, jadi di situ ada kalimat perintah. Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. Kalimatnya seperti itu tadi ya. "Bukakan pintu itu, Andi," kata Bu Guru. Nah, artinya di sini berarti Bu Guru memerintahkan Andi untuk membukakan pintu. Itu artinya dari kalimat perintah yang tadi. Kemudian di sini ada lagi, "Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin," kata ibu. Maka arti kalimat perintah ini apa? Artinya di sini ibu menyuruh Udin untuk membagi bekalnya kepada teman-teman dengan kalimat perintah seperti tadi, "Bagilah bekal ini dengan teman-temanmu ya Udin," kata ibu. Jadi di sini artinya ibu memerintah Udin untuk membagi bekal yang dibawanya kepada teman-teman. Nah, itu untuk yang kalimat perintah yang contoh kalimat perintah yang ketiga. Kemudian kita belajar di sini, Beni bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 31 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada. Nah, di sini ada soal cerita. Beni tadi bertugas membersihkan lemari kelas, membereskan. Ada kapur yang mulanya tadi 242, tapi sudah digunakan 31. Nah, jadi sekarang kapur tulis yang masih utuh atau belum digunakan ada berapa? Jadi sekarang kita belajar
pengurangan. Cara yang pertama yaitu dengan cara panjang. Nah, kalau dengan cara panjang kita tulis tempat penyusunnya dulu, angka penyusunnya. Jadi 242 itu dari 200 ditambah 40 ditambah 2. Nah, kemudian kalau 31 itu dari puluhan dan satuan. 30 ditambah 1. Kita kurangkan di sini. Nah, kita kerjakan dulu dari satuannya. 2 dikurangi 1. Kemudian 40 dikurangi 30 dan 200 dikurangi 0 ya, karena tidak ada ratusannya. Jadi tetap 200. Nah, jadi 200 ditambah 10 kan satuannya adalah 1, 2 kurangi 1. 40 dikurangi 30 sama dengan 10, sedangkan 200-nya kita turunkan karena di 31 nggak ada angka ratusannya. Nah, jadi di sini kita belajar pengurangan. Itu untuk cara panjangnya. Jadi sekarang jumlahnya hasil pengurangannya adalah 211. Itu hasil dari 242 dikurangi 31, maka kapurnya masih ada 211. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara pendek. Kita susun ke bawah. 242 dikurangi 31. Kita kerjakan dari satuannya dulu. 2 dikurangi 1 berapa? Nah, coba jadi kalian ada 2. Kemudian kalian lipat 1. Kalau ambil 1 berarti tinggal 1. Kemudian 4 dikurangi 3. Jadi kalian 4 dilipat 3. Berarti masih ada 1. Kemudian 2 dikurangi 0 karena nggak ada ratusannya ya. Jadi kita turunkan angka 2. Jadi 211. Hasilnya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian ada lagi di sini 290 dikurangi 70. Nah, kalau 0 dikurangi 0 itu berarti tetap 0 karena tidak ada angka di sini. Kemudian 9 dikurangi 7, jadi kalian 9 dan kurangkanlah 7 atau kalian lipat 7. Jadi tinggal berapa? Sisanya ada 2, kalian tulis 2. Kemudian 2 dikurangi 0, tetap angka 2. Jadi hasilnya adalah 220. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian di sini ada lagi contoh yang kedua, ada 479 dikurangi 245. 9 dikurangi 5 berarti ada berapa? Jadi kalian 9 dan lipatlah 5, berarti tinggal 4. Kita tulis angka 4. Kemudian 7 dikurangkan 4. Jadi kalian 7 dikurangi 4 tinggal 3. Dan 4 dikurangi 2 maka tinggal 2. Jadi sisanya ada 234. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Selanjutnya, Benny bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tersebut digunakan 38 buah. Sisa kapur dihitung dengan pengurangan. Jadi sisa kapur ada. Nah, di sini beda soal lagi, ada soal cerita lagi di sini. Benny tadi membereskan ada 242 kapur tulis. Tapi sudah digunakan 38, maka sisanya tinggal berapa? Itu kita melakukan menghitung dengan cara pengurangan. Pertama dengan cara panjangnya terlebih dahulu. Dari 242 itu angka penyusunnya dari 200 tambah 40 ditambah 2. Kemudian untuk 38 itu dari 30 ditambah 8. Kita kurangkan di sini. Dari satuannya dulu. 2 dikurangi 8. Apakah bisa 2 dikurangi 8? Coba gini, kalian punya jeruk 2 dan dimakan 8, kan tidak bisa. Nah, makanya sekarang kita mengerjakan dengan teknik meminjam. Nah, 2 dikurangi 8, kita pinjam dulu di sebelahnya, itu ada puluhan 40. Kita pinjam 1 dalam bentuk puluhan. Nah, karena sudah dipinjam 1, angka 4 ini tadi jadi tinggal 3 karena sudah dipinjam 1 di sebelahnya. Nah, kalau itu tinggal 3, kemudian satunya tadi dalam bentuk puluhan kita jumlahkan dengan angka 2.
Nah, jadi kita taruh di depan angka 2, jadi 12 karena pinjam 1 tadi, jadi 10 ditambah 2 jadi 12. Sedangkan untuk angka 4-nya karena dipinjam 1 tinggal 3. Kemudian sekarang kita hitung 12 dikurangi 8 ada berapa? Punya jero 12 dimakan 8 tinggal 4. Kita tulis 4. Kemudian kalau sudah kita ketemu ke puluhannya tadi, karena 4 sudah dipinjam 1 jadi tinggal 3, maka 0 kurangi 0, 0. Dan 3 dikurangi 3, 0 juga. Nah, karena 4 tadi udah dipinjam 1 ya. Kemudian 200 dikurangi, nah karena tidak ada ratusan di bawahnya jadi kita tulis 200. Nah, kalau di sini hasilnya seperti ini, 12 dikurangi 8 4, 30 dikurangi 30 0 dan 200. Maka di sini bisa kita tulis 204. Jadi untuk sisa kapur yang ada itu sebanyak 204. Hasil pengurangan dari 242 dikurangi 38. Kemudian untuk cara pendeknya, ini dengan teknik meminjam ya, kalau yang tadi belum. Nah, ini bedanya kita meminjam. Cara pendeknya di sini 2 dikurangi 8 tidak bisa kan? Jadi kita pinjam di depannya. 4 kita pinjam 1 karena dipinjam 1 berarti tinggal 3. Jadi kita pinjam 1 itu dalam bentuk puluhan. Jadi 10 kan. Nah, 10 kita tambahkan 2 jadi 12. Kita tulis angka puluhannya 1 itu di depan angka 2 nih, kecil gini ya. 12 dikurangi 8 berarti 4. Kita tulis angka 4. Nah, setelah kita tulis angka 4 tadi kan tinggal 3 kita kurangi 3 berarti habis kan, kita tulis 0 dan 2 jadi 204. Nah, itu untuk cara panjang dan cara pendek dengan teknik meminjam. Kemudian di sini ada contoh lagi, 419 dikurangi 122. 9 dikurangi 2 tinggal 7. Kemudian 1 dikurangi 2 apakah bisa? Tidak boleh dibalik ya, 2 kurangi 1 karena di sini yang atasnya itu angka 1. Jadi 1 dikurangi 2 tidak bisa, maka kita pinjam ratusannya, kita pinjam di depan angka 4. 4 kita pinjam 1. Nah, pinjam 1 itu satunya dalam bentuk puluhan juga. Nah, jadi kita tulis angka satunya di depan angka 1. Nah, kalau 4 itu kita sudah pinjam 1 berarti tinggal kita coret tinggal 3. Kita tulis angka 3. Sedangkan untuk satunya kita tulis di depan angka 1. Baru kita kurangkan di sini. 11 dikurangi 2 ada 9. Kemudian 3 dikurangi 1 ada 2. Jadi 297. Kemudian ada lagi contoh 161 dikurangi 138. 1 dikurangi 8 tidak bisa ya. Maka kita pinjam lagi depannya, pinjam di pulaunya itu angka 6. 6 kita pinjam 1 berarti tinggal 5. Nah, satunya kita taruh di kecil di depan angka 1. Kemudian baru kita kurangkan. 10 tambah 1 tadi ada 11. 11 dikurangi 8 ada 3. Setelah itu 6 tadi berubah jadi angka 5 ya. 5 dikurangi 3 berarti ada 2 dan 1 dikurangi 1 kosong. Jadi hasilnya adalah 23. Kalau 0 di depan itu nggak perlu ditulis ya. Jadi kalau 0 di depan tidak perlu ditulis, jadi hasilnya 23. Kemudian untuk contoh pengurangannya ada lagi ya, di sini kita belajar 365 dikurangi 285. Dari satuannya dulu 5 dikurangi 5 habis kan, berarti 0. Kita tulis, kalau di belakang kita tuliskan 0. Kemudian 6 dikurangi 8. Nah, itu tidak bisa ya, kita pinjam di ratusannya 1. Jadi 3 itu dipinjam 1 tinggal 2. Kita coret, kita tulis 2 dan satunya kita tuliskan di depan angka 6 kecil ini. Jadi 16. Kemudian 16 kita kurangkan 8.
ada 8. Nah, kemudian 2 dikurangi 2 habis kosong, berarti tidak perlu kita tulis apabila nolnya di depan. Jadi hasilnya tinggal 80. Berikutnya, di sini ada 0 dikurangi 6, apakah bisa? Tidak bisa ya. Nah, maka kita pinjam lagi depannya di puluhannya. Itu di depannya ada angka 5. Kita pinjam 1 dalam bentuk puluhan. Nah, berarti berjumlah 10. Nah, angka 5-nya di sini kita coret karena kita pinjam 1, berarti tinggal 4. Kita coret 5-nya diganti dengan angka 4. Dan pinjam 1 itu dibuat itu saat 10 ya dalam puluhan. 10 dikurangi 6 tinggal 4. 10 kurangi 6 adalah 4. Kemudian 4 dikurangi 2 adalah 2, dan 4 dikurangi 3 tinggal 1. Jadi hasilnya di sini adalah 124. Kemudian untuk selanjutnya masih ada lagi di sini 400 dikurangi 130. 0 kita kurangkan 0 tetap 0. Kemudian untuk puluhannya 0 kurangi 3 tidak bisa ya, kita pinjam di depannya. 4 pinjam 1 masih ada 3 4-nya. Kemudian satunya kita taruh di depan angka 0 di puluhannya. 10 kurangi 3 berarti tinggal 7. Kemudian 3 dikurangi 1 ada 2. Jadi hasilnya adalah 270. Nah, anak-anak, mungkin itu untuk pembelajaran yang ketiga ya. Kita belajar mengenai pengurangan dengan cara pendek dan cara panjang. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.